Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Lutfi, Kak Dahlia, Kang Paul, dan juga Teh Ninis. Ada juga Pak Zia dan Suster Yolanda. Sore hari ini ketemu lagi bersama saya, Gina Agnia, sebagai host dari Halakoh Damai. Bertemu di acara Halakoh Damai ke-93, Talk Show Inspirasi dengan tema urgensi public speaking untuk membangun networking. Di sini tentunya ada narasumber kita, yaitu Kak Dahlia Tineva Puspitasari dari Universitas Pasundan. Betul, Kak Dahlia? C Ya, kakak C. betul Kak Gina. Siap kakak. Ya. Ada juga Kak Lutfi atau Kang Lutfi gitu ya, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Tak lupa juga ada moderator, ada Teh Ninis atau Teh Anissa Eka Putri dari CRCS Universitas Gajah Mada, dari Jogja, dari Bandung gitu. Ada hostnya juga saya dan Kak Paul gitu. Kebetulan saya lagi di Tasikmalaya. Baik, sore hari ini Kak Dahlia dan juga Kang Lutfi, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bareng, sharing bareng tentang tema urgensi public speaking gitu. Di mana nanti Kak Dahlia juga Kang Lutfi akan memaparkan materi yang akan ditayangkan dalam Zoom hari ini. Baik, sebelum dimulai, saya akan berkenalan dulu dengan Kak Dahlia karena belum semua tahu ya Kak Dahlia. Hanya taunya kan dari Universitas Pasundan, belum tahu sekarang sibuknya apa gitu, terus asalnya dari mana. Silakan Kak Dahlia. Iya, baik. Terima kasih waktunya Kak Gina dan salam kenal juga untuk seluruh teman-teman di Halakoh Damai ini. Sebetulnya ini merupakan pengalaman pertama saya bergabung di komunitas Halakoh Damai ya. Sebelumnya belum pernah. Tapi ketika Kang Lutfi menceritakan bahwa ini kurang lebihnya adalah komunitas positif yang begini dan begitu, oh ternyata saya tertarik untuk in charge dalam kegiatan Halakoh Damai ini. Baik, saya Dahlia Rineva seperti yang tadi disampaikan oleh MC ya. Ada Teh Gina menyampaikan bahwa siapa saya, lalu aktivitasnya apa, dan bagaimana. Baik, saya adalah dosen. Sehari-harinya saya mengajar di Universitas Pasundan. Mata kuliah yang saya ampu adalah public speaking, bahasa Inggris, dan manajemen pendidikan atau manajemen sekolah. Gitu ya. Tapi mayoritas mata kuliah yang saya ampu adalah public speaking. SKS-nya lebih banyak ke public speaking begitu. Kenapa saya bercerita sedikit mungkin ya? Mengapa saya bisa mengampu mata kuliah public speaking? Pada saat rekrutmen di Unpas itu, Unpas melihatnya saya praktisi pada saat itu. Karena saya presenter di TVRI Jawa Barat. Mungkin Akang Teteh tahu TVRI Jawa Barat ya? Ya. Dengan tagline-nya Pemersatu Bangsa kan ya. Sekarang tagline itu sepertinya sudah digunakan di tempat-tempat lain itu yang Pemersatu Bangsa ya. Terutama Kang Lutfi apa sama tagline itu ya. Baik, jadi berawal dari sana, kemudian saya diminta untuk mengajar public speaking. Tapi sebelum saya diminta, saya memang sudah sering memberikan training untuk beberapa perusahaan atau baik itu pemerintah maupun swasta, melatih MC dan juga melatih how to be good public speaker gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pada kesempatan ini mungkin karena melihat konsep kegiatannya juga ngobrol santai ya, ngobrol sore Teh Gina. Jadi mungkin kita lebih ke ngobrol saja, diskusi saja, apa sih yang kemudian menjadi penting dari public speaking, karena selama ini kita menganggap itu, public speaking itu seolah-olah hal yang biasa aja, hanya pendamping aja dalam kehidupan ini. Bukan sesuatu yang urgent harus dipelajari dan sebagainya. Gitu. Tapi justru menurut saya itu paradigma yang salah. Mengapa demikian? Karena ternyata setelah saya terjun ke dunia kerja, saya tidak akan menunjuk pengalaman orang lain lah ya. Pengalaman saya pribadi saja ini, dimanapun di lini pekerjaan manapun, saya pernah
bekerja, warna-warni sebetulnya background experience saya itu tidak sulit dalam proses interview, dalam proses dealing, begitulah katakan begitu ya, dealing dengan pimpinan dan lain-lain itu kita tidak mengalami kesulitan yang berarti dan bahkan jadi bisa mencoret kandidat-kandidat yang tadinya masuk gitu. Dan saya rasa itu karena kemampuan public speaking. Kalau berdasarkan skill kan sama, yang lain juga ijazahnya sama. Punya ijazah S1 misalkan atau punya ijazah S2 sama. Itu dengan skill yang sama, tapi additional skillnya apa? Saya rasa public speaking. Gitu, additional skillnya. Sehingga saya merasa bisa sampai di posisi saat ini. Alhamdulillah sedikit sharing saja, ini saya tidak pernah mengalami rejections atau penolakan dari tempat saya melamar kerja. Dari awal saya pertama kerja. Gitu. Dan itu pure karena public speaking. Saya sudah kerja itu saat saya kuliah semester 4, mau naik ke semester 5, ada rekrutmen presenter televisi, didaftarkan oleh teman saya. Karena saya waktu itu fokusnya ingin kuliah, tidak ingin kuliah sambil kerja, takut fokusnya terbagi gitu ya. Tapi teman saya bilang, sayang ya, potensi kamu tuh bagus, mending kamu coba dulu. Akhirnya saya coba, pada saat itu bersaing dengan yang menurut saya tidak make sense lah saingannya. Tapi ternyata saya dapat kesempatan. Suaranya termute ya? Aman Ya. sih, Regina mah? Aman. Aman. Clear ya? Aman. Ya. Clear. Ya, jadi ternyata tapi itu tidak membuat perusahaannya atau stasiun televisinya kemudian jadi mencoret saya karena saya masih kuliah gitu ya, belum berijazah sarjana dan lain-lain. Tapi mereka lebih melihat bahwa Anda ini punya potensi loh, gitu. Karena yang namanya penyiar itu atau presenter itu, kalau konten mah kita bisa bantu. Tapi kan bagaimana pembawaan di depan kamera sehingga membuat orang yang tadinya tidak yakin jadi yakin dengan berita yang kita sampaikan, gitu ya, dan bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan sistematis, itu yang sulit. Cari orang yang begitu yang sulit. Akhirnya saya masuklah dari sekian banyak yang seleksi, 5 pada saat itu yang diterima, salah satunya saya. Gitu. Sejak saat itu saya all out. Kenapa Kang Lutfi? Oke. Gina jangan jadi beban ya. Enggak dong. Gina bagus openingnya. Karena nanti kita akan singgung masalah opening public speaking dan closing ya. Tapi saya dari awal dulu, dari sana dulu. Gina ini jangan jadi beban ya. Tidak lah ya, saya percaya Kang Dota di sini hebat. Masih tenang ya, Paul ya. Aman ya. Masih tenang. Mental aman ya, mental aman ya. Aman terkendali. Oke, siap. Ya, jadi begitu kurang lebihnya. Makanya kenapa saya selalu menyampaikan di kelas saya juga kepada mahasiswa, untuk literasi teman-teman itu bisa browsing dari mana saja. Sekarang sudah artificial intelligence banyak ya, teman-teman bisa browsing, bisa searching, apa sih definisi public speaking, konsep dasar public speaking seperti apa, bagaimana berbicara, teknik berbicara, itu bisa baca. Tugas saya di kelas apa? Menularkan sensasi tampil di depan umum. Keren. Itu yang mahal, menurut saya. Belum mulai, hey. Belum mulai, hey. Belum. Jadi public speaking itu adalah gitu. Ya, jadi kalau saya masuk, jangan dulu ke PPT lah, kayaknya ini mah ngobrol gini juga sudah dapat ya, Teh Gina ya, Teh Nisa. Tapi biasanya, Teh, sebelum kita ke inti, biasanya ngedengerin dulu musik, biasanya mah biar refresh. Biar fresh, ya. Tapi ini mah ice breakingnya sudah di awal ya. Iya, betul. Tapi ya siap, gak apa-apa, intinya ini mah opening yang ya ini menandakan bahwa emang ya sudah sangat menarik diskusi hari ini gitu Menarik ya. apa? Minimal Menarik beca. Iya, betul. Oke, gimana Jin? Oke. Begitu Teh Gina, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan sore hari ini di forum ini adalah berbagi pengalaman, menularkan sensasi bagaimana berbicara di depan umum. Nervous tidak? Apakah Dahlia pernah nervous? Kan manusia, saya juga sama. Tidak masalah nervous because we are human being. Tapi yang salah adalah bagaimana ketika itu menghinggapi kita tidak punya way out cepat untuk keluar dari nervous tersebut. Nanti kita akan bahas lebihnya. Saya kembalikan dulu ke Gina. Silakan. Baik, oke, keren banget nih Kak Dahlia, belum juga dimulai udah kelihatannya public speaking-nya. Oke, sebelum dimulai juga saya berterima kasih kepada Halakoh Damai Fazia juga karena hari ini diselenggarakan oleh Halakoh Damai dan juga tidak lupa kemitraan yang mendukung acara ini.
Salah satunya ada Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Cipikres Fakultas Filsafat Unpad, dan juga Young Interfaith Peacemaker Community Jawa Barat atau YIPC. Baik, sebelum dimulai mungkin Kak Paul mau menampilkan dulu sesuatu yang lebih fresh untuk memulai kegiatan kita sore ini. Silahkan Kak Paul yang akan melantunkan sebuah lagu. Baik, terima kasih Teh dan Kang Lutfi atas kesempatannya. Salam kenal pertama-tama. Saya Paul, saya anggota baru Halah Kadamai gitu. Saya eh, berasal dari Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, sekarang menempuh pendidikan semester 7 begitu. Itu perkenalan singkat dari saya. Lalu saya mempersiapkan satu lagu yang saya persiapkan mulai tadi siang gitu. Jadi kalau misalnya kurang memuaskan, harap dimaklumi ya, harap dimaklumi. Barangkali ada yang tahu lagunya, nanti dipersilahkan ikut bernyanyi juga. Lagunya berjudul Interaksi dari Tulus. Karena setelah menjejali lagu-lagu yang lumayan cocok dengan tema ini, saya menemukan interaksi yang saya kira lumayan relate ya dengan tema kita. Jadi selamat mendengarkan, semoga menghibur. Bentar. Judulnya Interaksi. Manalah ku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak aku bidik, yang tak aku cari. Duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemu pasti, itu yang kupilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang kupilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal bisa ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati ragu tantang wahana. Oh lagi-lagi aku yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang kupilih. Aku yang tak kuasa mengendalikan hati, itu yang kupilih. Oh, aku yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang kupilih. Aku yang tak kuasa mengendalikan hati, tak semua ku pilih. Sini dekat dan dekatlah. Terima kasih. Terima kasih Kak Paul untuk lantunan lagunya. Untuk selanjutnya, sebelum dilanjutkan kepada Kak Dahlia, saya akan menyerahkan acara ini dulu kepada Teh Ninis sebagai moderator. Silahkan Teh Ninis. Oke, makasih Gina dan juga Kak Paul ya sudah bernyanyi gitu ya, dan tadi juga Kak Dali sudah sharing juga. Oh ya, gimana ya panggilnya Abang, Mas, Kak gitu ya. Ini baru pertama juga ya ketemu dengan Paul gitu. Gimana Panggilnya enaknya apa? aja. Kenapa? Paul aja, Paul aja, Paul. Paul aja, oke. Ya.
Oke, makasih sudah bernyanyi. Nanti bernyanyi lagi enggak? Saya dimintanya mempersiapkan untuk opening. Yang Oh, closing mungkin next time. oke. Ya. Siap. Makasih Paul dan juga Gina sudah membuka kegiatan kita ya sore hari ini dan juga tadi Kak Dahlia, kakak atau teteh manggilnya ya? Teteh boleh. Teteh, oke. Oke, Teh Dahlia, salam kenal. Saya Ninis dari Bandung juga sebetulnya cuman lagi di Jogja aja. Dan sore hari ini juga kita ditemani oleh Kang Lutfi ya. Tapi kenapa kameranya off? Nanti mungkin akan keluar juga Kang Lutfi. Nah, di sore hari ini tadi betul kata Gina kita akan membahas tentang urgensi gitu ya, public speaking untuk membangun networking. Nah, jadi kenapa sih urgent gitu? Kenapa public speaking ini begitu harus kita pelajari gitu ya? Nah, kita akan mempelajari langsung bersama Teh Dahlia. Ada PowerPoint nggak Teh atau Sudah cukup? di sending ke Kang Lutfi. Kang Lutfi Kang, ini di mana ya? oke. Kita sambil menunggu Kang Lutfi mungkin. Nah, Ya, ini mungkin bisa langsung aja Teh Dahlia, kita bisa langsung ke apa ya, materi bukan materi ya. Karena di sini yang punya ilmunya yang apa ya, berkecukupan lebih banyak gitu dibanding kita-kita Teh Dahlia. Jadi saya persilahkan Teh Dahlia untuk berbicara lebih dulu. Nanti baru kita mungkin seperti biasa ya kalau di Halakoh Damai agak sedikit berbeda. Biasanya nggak langsung selesai PowerPoint-nya baru Ya, ditanggapi discuss dulu. biasanya. Kita discuss ya. Ya, kita diskusi mungkin di tengah-tengah ada pertanyaan, kita bisa langsung tanyakan. Bisa raise hand biar kelihatan gitu ya. Boleh Silakan ya. Teh. Ya, baik. Terima kasih Teh Ninis. Teh Ninis ya panggilannya. Ya, terima kasih. Baik, kita boleh langsung share screen saja. Tapi sebelum ke sana, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait public speaking. Bahwa yang pertama adalah kita samakan dulu paradigma bahwa public speaking ini bagian dari komunikasi ya. Komunikasi itu kalau kita analogikan adalah rumah komunikasi itu. Nah, public speaking itu ruang tamunya. Nah, di ruang tamu itu kan kita pasti mempercantik ya, diberi vas bunga, diberi figura, diberi pengharum ruangan yang sedemikian rupa, sehingga mendapatkan pujian dari tamu. Dan tamu pun nyaman gitu ketika masuk ke rumah kita. Nah, public speaking itu ruang tamunya. Tapi kan belum tentu ruang tamu itu merepresentasikan rumah kita sepenuhnya. Bisa jadi di kamar atau di dapur berantakan. Tapi yang pasti ruang tamu itu baik aja. Jarang ruang tamu yang berantakan. Nah, itulah public speaking. Jadi public speaking itu memang di-create sengaja ada seninya diciptakan agar memukau orang. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung masuk ke slide saja Kang Lutfi. Kang Lutfi kerja Kang Lutfi. oke. Itu Gina kan mana sih? Gina kan yang share screen? Gina nggak pakai laptop, Kang. Hei, Boleh saya bisa atur. tidak? Saya dikasih Saya akses tidak untuk share screen? coba Bentar. coba bisa nggak teh share screen? Ah ya, bisa. Hmm. Saya juga pakai HP. Wih, tunjukkan aksimu dalam rumah. Oke. Tunjukkan aktif dalam berbicara dalam konteks positif ya. Jadi bukan siapa-siapa saja boleh berbicara dalam hal ini. Ya, baik. Kita tadi bahas komunikasi ya, teman-teman. Kalau kita lihat tampilan di sini, komunikasi itu definisinya teman-teman sudah pasti tahu. Tapi seberapa besar konten di dalam komunikasi itu berpengaruh terhadap pendengar, ternyata hanya 7% konten itu. Yang lebih besar itu adalah gestur 55% dan intonasi 38%. Ya, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sebetulnya orang itu tidak meng-catch kontennya kalau kita tidak menyampaikannya dengan gestur dan intonasi yang tepat. Kecuali kalau kita menyampaikannya dengan gestur yang pas, dengan intonasi yang tepat, konten setidak penting apapun pasti akan diperhatikan. Komunikan pasti akan keep watching over us kalau kita intonasi dan gesturnya tepat. Kemudian ini konsep dasar komunikasi, ada bentuk komunikasi, ada relasi dalam komunikasi, dan ada media komunikasi.
untuk komunikasi itu verbal dan non-verbal. Kita tahu bahwa kalau bentuk komunikasi verbal yang sekarang sedang saya lakukan dan teman-teman dari tadi lakukan ya, gitu. Tapi kalau non-verbal itu bisa berupa begini, ketika saya memberikan gestur begini, menurut teman-teman, saya suka atau tidak suka? Suka. Betul. Kalau saya begini, kira-kira saya nyaman atau tidak nyaman, atau suka atau tidak suka? Bingung mungkin ya. Ya, Tunduk. lebih ke sana. Oke, lebih ke sana ya. Nah, itu non-verbal. Jadi, dalam bentuk komunikasi, non-verbal juga bisa menyampaikan pesan tanpa kita harus mengeluarkan satu kalimat pun. Kemudian relasi dalam komunikasi, komunikasi personal, komunikasi publik, dan ada media komunikasi, suara, tulisan, gambar, video. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak melulu melalui suara, bisa melalui tulisan, sometimes bisa melalui gambar, bisa melalui video, atau bisa juga nge-tag seseorang di Instagram ya. Kalau ada reels yang relate dengan orang tersebut. Itu juga bentuk komunikasi, tapi itu masih komunikasi. Lalu kita akan masuk ke slide berikutnya. Baik. Lalu definisi public speaking sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita memberikan analogi public speaking itu adalah ruang tamu, berarti seni ya. Jadi seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar, menurut Webster, The New International Dictionary. Kalau tidak efektif, berarti bukan public speaking. Jadi kalau misalkan dosen menerangkan dengan slide yang banyak, slide-nya sampai 30 slide, kalau audiensnya tidak paham, kalau students-nya tidak bisa catch, tidak bisa get something, berarti tidak menggunakan teknik public speaking. Gitu. Jadi tolok ukur kompetensi seseorang dalam public speaking itu bukan dari konten sekali lagi, tapi sejauh mana komunikan, dalam arti berarti saat ini teman-teman, saya adalah komunikatornya, meng-catch yang saya sampaikan. Gitu. Lalu jenis public speaking ada banyak sekali. Ada pidato, ceramah, presentasi, presenter televisi, mengajar, debat, membaca doa, memimpin rapat, memandu suatu acara, dan lain-lain. Nah, public speaking secara umum dibagi dua ya, prepare speech dan unprepared speech. Kalau prepare speech itu pembicaraan yang disiapkan. Semuanya disiapkan, kontennya disiapkan, kemudian nanti dia akan blockingnya seperti apa disiapkan, itu prepare speech. Tapi kalau unprepared speech itu yang spontan, yang tidak disiapkan. Contoh dari prepare speech apa? Pidato kenegaraan. Ya, pidato presiden itu pasti prepare speech, tidak mungkin unprepared speech. Mengapa? Karena pidato atau teks pidato presiden itu harus jadi dokumen negara. Dan itu pasti di-create oleh sekretariat negara. Tidak mungkin tidak di-create. Jadi itu prepare speech. Gitu. Nah, masalah-masalah yang ada dalam public speaking ya, teman-teman, kalau berbicara masalah public speaking itu hampir mahasiswa saya itu 70% pasti punya masalah di public speaking. Di setiap kelas ada. Gitu. Karena suatu pernah mengatakan bahwa pernah dilakukan survei di Amerika Serikat terkait hal apa sih yang paling ditakutkan manusia. Ya, survei ini random di beberapa daerah di Amerika. Yang posisi ketiga yang ditakutkan oleh manusia itu rata-rata ular. Ya, posisi keduanya mati. Mereka takut mati. Lalu researchers aneh dong. Lalu posisi pertamanya apa? Ternyata posisi pertamanya adalah public speaking. Dan itu cukup mengejutkan sekali buat saya yang memang berkecimpung di dunia public speaking. Kenapa harus berada di posisi pertama public speaking ini? Jadi mayoritas orang-orang, bukan hanya di kita saja, tapi juga di negara maju seperti Amerika pun, mereka takut sebetulnya berbicara di depan umum. Berbicara di depan publik itu tidak siap, takut dihakimi, takut ditertawakan, dan sebagainya. Begitu ya. Jadi kita masuk ke masalah public speaking. Kenapa banyak orang yang takut menjadi public speaker atau berbicara di depan umum? Yang pertama, karena tidak familiar dengan suatu keadaan ataupun dengan para pendengar yang akan dihadapi oleh public speaker. Yang kedua, ada perasaan keterasingan karena menjadi pusat perhatian sendiri di tengah-tengah banyaknya orang. Kan orang hanya fokus ke kita saja, fokus ke pembicara saja. Nah, itu juga bisa mengakibatkan masalah dalam public speaking atau membuat orang jadi tidak mau berbicara di depan. Berikut teknik dasar public speaking, ada teknik mengatasi gugup, ada teknik pernapasan, ada teknik vokal. Jadi ternyata yang berlatih nafas, yang berlatih vokal itu bukan cuma penyanyi ya, teman-teman, tapi juga public speaker. Mengapa? Agar pemenggalan kalimat demi kalimat,
kata per katanya tidak salah penggal. Kalau kita habis nafas, berarti kita tidak bisa kontrol kita akan berhenti di mana. Nah, ketika kita tidak bisa kontrol, itu bisa mengakibatkan multitafsir dari kalimat yang kita sampaikan. Persiapan public speaking, kemudian teknik membuka public speaking, penyampaian penguasaan materi public speaking, teknik menutup public speaking. Dalam teknik dasarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian cara mengatasi nervous, ini standar saja ya, mengambil nafas dalam-dalam, exercising, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain yang tadi takut dihujat, takut tertawakan, takut dianggap tidak mampu. Itu kan sebetulnya mindset ya, bisa kita atur kan itu, karena kita tuan untuk pikiran kita sendiri. Jadi sebetulnya public speaking ini sangat erat kaitannya dengan psikologi seseorang. Kalau misalkan dia tidak cukup matang secara emosional, biasanya tidak bisa menjadi pembicara andal, pembicara publik yang andal, gitu ya. Kemudian mempersiapkan bahan, mengubah pikiran negatif menjadi positif, menggunakan teknik visualisasi dan berdoa. Nah, untuk teknik pernapasan ini sampai saya masukkan tadi, saya rasa tidak perlu, tapi takutnya seperti apa sih teknik pernapasan gitu ya? Ya, melenturkan alat bicara dan otot wajah, melenturkan otot pendukung suara, melenturkan dan memperkuat otot pernapasan, melatih power suara dan artikulasi. Orang sering slip tongue itu karena artikulasinya kurang jelas. Ucapkan suatu kalimat dalam satu nafas dengan aksentuasi dan intonasi yang benar. Berlatih dengan mengucapkan kalimat yang 2 kali lebih panjang dalam satu nafas. Jadi latihannya kalau kita bisa panjang dalam satu kalimat tersebut, coba 2 kalimat. Ya, kalau misalkan oke, berarti baik teknik pernapasannya. Lalu teknik vokal, kembali artikulasi, kejelasannya A, I, U, E, O, teman-teman untuk paham, artikulasi, intonasi, nada bicara. Ketika saya tadi menyampaikan prolog, tidak kan saya melakukan intonasi yang datar, tidak ada sama sekali misalnya. Ya, ya terima kasih Teh Ninis, Kang Paul, Kang Lutfi. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Jujur saja ini pertama kali buat saya di sini ya. Saya juga nggak tahu bahwa ini ada, kan itu flat ya. Jangankan ingin mendengar, mungkin teman-teman juga malas dan tidak tertarik untuk mengikuti konten berikutnya yang akan saya sampaikan. Nah, oleh karena itu intonasi nada bicara itu perlu. Lalu volume suara pastikan itu kita yang kontrol. Berapa jumlah audiens, di forum apa kita bicara, seluas apa aulanya atau tempat kita bicara. Kalau memang onsite itu perlu kita perhatikan karena itu berpengaruh ke volume suara. Segimana kita akan berbicara. Kalau audiensnya hanya sedikit dan ruangannya sempit, ya tidak perlu volume suaranya stereo sampai full gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ruangannya sempit gitu ya. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Nggak, tidak perlu begitu. Gitu. Dan itu berarti dia belum menguasai teknik vokal dalam public speaking. Speed atau tempo pengucapan diatur. Lihat juga audiennya siapa. Apakah bisa mencerna dengan cepat? Kalau levelnya mahasiswa ya tentu pasti bisa mencerna apa yang kita sampaikan dengan cepat. Tapi kalau misalkan backgroundnya manula, kita berbicara di depan orang-orang tua, nah maka kita harus mengatur tempo dalam berbicara, begitu ya. Langkah juga atau ketukan konstan, jangan tiba-tiba. Nah gitu artikulasi ya. Itu artikulasi tuh. Intonasi, volume suara, terus speed, pace, nah pause juga ya, aksentuasi. Nah itu kan tidak konsisten, tidak konstan. Gitu. Pause, pengaturan jeda per kalimat, sometimes iya perlu pause. Karena memang ketika kita berpikir, kalau kita terus-terusan berpikir, biasanya jadi verbal gravity. Dalam public speaking kita mengenal istilah verbal gravity. Pernah teman-teman ketika berbicara di depan umum begini, speed, tempo pengucapan, langkah atau ketukan konstan, aksentuasi, stressing, pernah ya? Atau pernah mungkin mendengar orang lain ketika berbicara banyak nya dihitung mungkin sama teman-teman juga, banyak banget nya ya. Apa namanya? Bahkan sampai ada yang mengeluarkan kalimat tambahan. Apa namanya? Nah, itu namanya verbal gravity dalam public speaking. Gitu. Dan verbal gravity itu bisa kita minimalisir dengan pause. Sambil kita merangkai kalimat berikutnya apa nih? What we are going to say next. Gitu ya. Kemudian aksentuasi, penekanan kalimat, pressing, pemenggalan kalimat, dan perubahan nada suara.
Oke, selanjutnya persiapan public speaking, kenali audiens tadi ya. Itu hal yang wajib ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang suka MC, yang suka menjadi presenter, kemudian moderator, announcer yang akan ada hubungannya dengan narasumber, yang akan ada hubungannya dengan pemateri, pemakalah dan sebagainya. Di acara-acara seminar kenali audiens. Jangan sampai teman-teman berpikiran bahwa paling tinggi nih jabatannya wali kota nih yang hadir di sini. Ternyata gubernur yang datang. Itu akan berubah. Stresnya juga akan berubah. Kalau kata Kang Lutfi mah kena mental nggak? Kena mental nggak? Nah, itu juga pasti akan kena mental. Ketika kita tidak tahu bahwa ternyata ada level di atas wali kota yang datang. Jadi pastikan kenali audiens, siapa audiens tertinggi. Saya tuh selalu membiasakan diri ketika akan tampil, saya bikin chemistry dengan seksi acara. Saya selalu bertanya, siapa VIP-nya? Sampai H-1 jam saya masih bertanya, karena VIP itu biasanya suka berubah-berubah. Oke, confirm ternyata besoknya tidak. Maka sampai H-1 jam saya masih tanya, siapa VIP yang datang? Oh, menteri ini. A1 tidak. Kalau tidak A1, siapa penggantinya? Kita tetap harus tahu siapa penggantinya, karena itu akan berpengaruh ke kesiapan kita saat akan tampil di depan umum. Format acaranya seperti apa? Formal, non-formal, semi-formal, informal kah? Kemudian waktu acaranya kapan? Jangan pernah datang on time. Kita mengenal istilah on time is too late kan? Buat orang Jepang on time itu terlambat. Jadi untuk orang yang suka tampil di depan umum, terutama public speaker, datanglah in time, jangan on time. In time itu berarti teman-teman harus jauh sebelum waktunya. Kalau saya biasa 1 atau 2 jam sebelum acara, kalau saya harus onsite, saya sudah di lokasi. Untuk apa? Untuk membaca medan. Saya akan bergerak kemana nih? Di panggung ini saya akan bergerak kemana saja, itu sudah saya bisa hitung kalau saya datangnya in time. Kemudian fasilitas tempat apa yang disediakan oleh panitia? Mikrofon misalkan, kemudian infokus, apa kebutuhan kita sampaikan kepada panitia. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita datangnya in time. Tapi kalau on time, last minute, jangan harap. Pasti Anda tidak bisa cek sound. Dan cek sound itu adalah kunci bagi seorang public speaker. Ya. Kemudian visual aids-nya bisa handout, flip chart, PowerPoint. Kemudian bahan presentasinya bisa dari mana saja, literasinya boleh dari buku, internet, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini ada teknik membuka public speaking. Tadi sudah bagus saya sampaikan bahwa Teh Ninis dan Teh Gina ya, tadi sudah bagus sekali mengawali kegiatan ini dengan ceria dan antusias. Nah, antusias itu perlu ditunjukkan kepada audiens di awal. Jangan sampai turun tensi mereka karena melihat kita sebagai pembawa acaranya tidak antusias terhadap acara tersebut. Gitu ya. Buat visual impact, powerful questions, audience participano, libatkan audiens. Kalau misalkan teman-teman bingung bagaimana mengawali kegiatan tersebut, boleh libatkan audiens. Selamat pagi Ibu dan Bapak, apa kabar hari ini? Sehat ya? Wah, gimana Ibu tadi sempat terjebak macet? Itu boleh dilakukan untuk membuat bonding antara kita dengan audiens. Tidak masalah. Satu itu, yang kedua, untuk menarik fokus audiens. Kan ketika di awal acara biasanya masih ada yang pegang handphone ya, atau ngobrol sama teman sebelahnya. Nah, untuk membuat mereka fokusnya hanya kepada kita, itu bisa dengan cara tadi yang saya sampaikan. For statement itu bisa memberikan pertanyaan, 4 pertanyaan ini for statement ini terkenal di dunia public speaking memang ya. 4 pertanyaan yang ada relate-nya dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalkan, ada yang pernah berbicara di depan umum? Ada yang pernah mengalami hal-hal buruk ketika berbicara di depan umum? Nah, 4 pertanyaan yang relate dengan materi yang akan kita sampaikan itu bisa menjadi pembuka juga di awal. Berikan pujian pada audiens. Wah, saya lihat ini Ibu dan Bapak tuh ceria sekali sore hari ini, luar biasa. Ini rata-rata PNS kan? Iya. Wah, padahal ini tanggal tua. Jangan-jangan baru cair nih gaji ke-13. Bisa bikin mereka ketawa kan? Apapun itu yang relate tapi ya dengan latar belakang audiens. Jangan pernah memberikan humor, di bawahnya ada humor kan ya. Humor, jokes yang tidak relate dengan background audiens kita. Selain itu akan membuat mereka ilfeel terhadap kita, juga akan membuat kita malu. Karena pasti mereka tidak tertawa. Karena tidak relate. Gitu ya. Jadi pastikan buat lelucon humor yang ada korelasinya dengan audiens kita.
Boleh juga fakta mengejutkan ya, ada fakta mengejutkan. Misalkan teman-teman tahu hari ini ada kejadian apa, boleh juga disampaikan sebagai pengantar kegiatan tersebut, gitu ya. Lalu teknik menutup membuat ringkasan, kutipan, pernyataan motivasi, tantangan untuk segera bertindak. Misalkan teman-teman menjelaskan tentang strategi bisnis online misalkan. Nah, itu berikan tantangan untuk mereka segera membuka bisnis online mereka gitu. Kemudian lelucon yang relevan, mengulangi manfaat dari konten yang kita sampaikan, lalu meminta audiens meneriakan slogan-slogan tertentu. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan MLM ya, ada slogan-slogan tertentu yang harus diteriakan gitu ya. Lalu mental block dalam public speaking. Hal-hal yang menghambat dalam public speaking tadi sudah sempat saya singgung, ada takut akan gagal, tidak percaya diri, padahal rasa percaya diri atau self confidence enough itu adalah modal utama seseorang bisa menjadi pembicara publik yang baik. Jadi kalau tidak punya rasa percaya diri yang baik, jangan harap bisa menjadi pembicara publik. Gitu, karena itu hal yang sangat mustahil. Kemudian traumatis, mungkin di masa lalunya orang tersebut pernah punya kisah tidak menyenangkan saat bicara dilempari kertas atau ditertawakan atau saat berbicara di depan orang banyak terpleset dan sebagainya, itu mengakibatkan orang tidak mau lagi tampil di depan umum. Takut dinilai atau dihakimi, belum apa-apa sudah takut dijudge. Wah, dijudge nih pasti saya nggak bagus nih dan sebagainya. Nah, itu salah. Ini takut dinilai dan dihakimi pernah terjadi pada saya, sedikit berbagi pengalaman. Teman-teman yang berada di Bandung mungkin tahu rumah sakit B.J. Habibie yang ada di Tubagus Ismail ya. Itu grand launching rumah sakitnya saya MC-nya. Saya merasa pede pada saat saya belum bertemu atau belum mendengar iring-iringan mobil Pak Habibie datang. Tapi ketika Pak Habibie sudah dekat, ada iring-iringan, kenapa tiba-tiba jantung saya dugdak, 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 terus saya, wah saya nervous-nervousnya sampai saya merasa ini bukan kamu banget nih, ini tuh bukan kamu banget. Kenapa kok saya sampai pengen ke toilet, terus tangan keringet dingin dan segala macam. Kenapa coba teman-teman? Karena saya punya mindset Habibie itu kan orangnya jenius sekali. Dan saya takut dikritik oleh orang yang jenius. Gitu. Tapi kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di awal, nervous itu wajar, kan kita manusia. Yang salah itu ketika kita tidak tahu solusi tercepatnya. Saat itu solusi tercepat saya adalah saya rubah mindset saya katakan pada diri saya, Habibie itu kan keren hanya di bidang kedirgantaraan saja. Belum tentu disuruh MC mah dia bisa. Itu yang membuat saya akhirnya tampil prima. Gitu. Jadi takut dinilai dan dihakimi ini juga pernah terjadi pada diri saya. Lalu terlalu perfeksionis boleh, tapi kalau over itu justru mencelakakan kita, apalagi di atas panggung. Contoh kecilnya begini, kita cek sound kan sebelum tampil. Oke, ini pada saat cek sound, pada saat kita mulai ternyata feedback nih gitu ya, si mic-nya tuh feedback nih. Oke, kemudian itu menghancurkan mood kita. Nah itu perfeksionis itu begitu, karena kita tidak berpikir bahwa itu mic yang sudah dicek berkali-kali kok bisa mengeluarkan feedback pada saat on. Gitu. Menghancurkan mood kita ya tentu saja berpengaruh kepada performance kita. Lalu takut akan orang banyak. Takut akan orang banyak ini beda dengan takut dinilai ya. Kalau takut akan orang banyak itu berarti ini berbicara jumlah. Ketika teman-teman berbicara di depan 10-15 orang masih oke, masih fine. Tapi ketika jumlahnya lebih dari 50 orang, apalagi satu aula penuh, misalkan kapasitas aula 200 orang dan hadir semua, wah itu yang membuat nervous. Ya, Teh Nisa. Ya, gimana Teh Nisa? Ya, sebelum lanjut Teh, Ya. ada sedikit pertanyaan gitu ya Boleh, dari saya terkait yang tadi trauma gitu ya. Ya. Dia trauma pernah mengalami misalkan dibully gitu ya ketika ngomong gitu di depan publik. Nah, itu biasanya mengatasinya itu seperti apa contohnya gitu? Dari pengalaman yang Teteh pernah alami gitu ya, atau mungkin dari mahasiswa Teteh gitu. Ya, kalau saya trauma belum pernah ya, karena saya memang suka tampil lah orangnya. Jadi kalau untuk trauma belum pernah. Cuman bagi mereka yang trauma, terutama mahasiswa saya justru menantang mereka untuk terus mengambil kesempatan setiap kali ada tawaran tampil. Gitu. Karena trauma itu harus dilawan. Contoh kecilnya aja, kita naik motor jatuh satu kali, nggak berani naik lagi motor. Pada akhirnya kita jadi tidak bisa naik motor.
Kan kita tidak akan bisa naik motor seumur hidup kita kalau kita tidak mencoba lagi untuk naik motor. Iya kan? Gitu. Jadi saya meminta teman saya atau mahasiswa saya rata-rata yang punya traumatis, ada pernah sampai yang dihu begitu, dihu sama audiens. Dan mahasiswa saya bilang, sejak saat itu Bu, saya tidak mau lagi tampil di depan umum. Oh jangan, justru itu harus dihancurkan. Namanya kan mental block ya. Berarti kita harus membreak mental block tersebut dengan cara apa? Tantang diri kita. Terima setiap tawaran tampil. Jangan pernah ditolak. Terima saja dulu, tampil saja dulu. Perkara Anda nanti tampilnya tidak prima, itu urusan belakangan. Tapi di poin itu, di momen itu, Anda sudah bisa melawan mental block itu. Mental block takut tampil. Jadi kalau trauma itu dilawannya ya justru harus berbalik. Jangan mengikuti ketakutan kita. Justru keep moving. Gitu ya Teh Ninis. Oke, makasih Teh. Boleh dilanjut? Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari Ya, teman-teman yang lain? silakan boleh. Belum ada? Belum ya. Oh, oke. Kalau belum ada, silahkan dilanjut Teh. Ya, baik. Kalau tadi kita bicara mental block ya, hal-hal yang bisa menghambat public speaking ya. Nah, ini cara mengatasi hambatan-hambatannya salah satunya adalah tarik nafas. Kalau berdasarkan pengalaman saya selalu menyiapkan air minum. SOP saya kalau MC itu 2 botol aqua harus ada di sebelah saya. Gitu ya. Karena selain itu relaksasi, helping aja. Karena kan kita talk lots ya, kita berbicara banyak. Gitu. Jadi, membantu air minum itu untuk melancarkan semuanya. Menurut saya, dan ini bisa dikopas juga oleh teman-teman. Begitu. Kemudian jeda itu dalam arti tadi kita tidak usah terlalu on fire. Sometimes we have to pause for a moment untuk bisa membuat semuanya kembali stabil lagi. Karena yang tahu kita berantakan secara mental itu kan kita, audiens mah tidak tahu. Tapi itu akan jadi ketahuan oleh audiens saat kita banyak salah tampilnya. Gitu. Oh ini kenapa sih kurang persiapan gitu ya? Kenapa sih nervous gitu ya? Bahkan itu bisa sangat terbaca sekali dengan reaksi tubuh kita kan banyak sering yang tampil kertasnya bergetar, tubuhnya bergetar. Itu kan efek dari reaksi tubuh kan itu terhadap apa yang bergejolak di dalam hati dan sanubari kita dan pikiran kita sehingga muncul di depan audiens ya tampilannya jadi bergetar segala sesuatu. Gitu ya. Kuasai materi sudah pasti, latihan. Latihan ini adalah salah satu faktor penunjang seseorang bisa tampil maksimal. Misalkan gini, ada 3 faktor pembentuk speaker ya, teman-teman. Yang pertama adalah lahir. Lahir itu berarti dia dari lahir sudah punya bakat menjadi pembicara yang baik. Atau dia sudah banyak omong dari kecil. Misalkan talkative anaknya, apa-apa diekspresikan, apa-apa diceritakan ke orang tuanya, itu berarti dia punya bakat dari lahir. Lalu bagaimana buat mereka yang tidak punya bakat dari lahir? Apakah masih miliki kesempatan untuk menjadi pembicara umum yang andal? Tentu. Dengan L yang kedua, yaitu lingkungan. Ciptakan lingkungan atau Anda terjun ke lingkungan yang memang mendorong Anda memiliki keterampilan yang Anda inginkan tersebut. Salah satunya, Halakoh Damai. Di sini kan Akang Tetehnya pada jago-jago speak up-nya. Bagus-bagus kan? Jadi buat orang-orang yang tadinya tidak bisa ngomong, tidak berani ngomong, tidak berani mengungkapkan pendapat, tidak berani memberikan aspirasi apapun, saya rasa ini wadah yang tepat untuk kita mengasah kemampuan itu. Jadi salah satunya adalah gabung ke komunitas atau lingkungan yang memang bisa mendorong keterampilan itu muncul. Gitu ya. Lalu apa lagi? Lalu L yang ketiga adalah baru latihan. Setelah kita gabung ke komunitas itu, atau setelah kita tahu bahwa kita memiliki bakat itu, kita perkuat dengan latihan. Practice makes perfect kan? Jadi kalaupun kita sudah merasa punya bakat, tidak latihan ya tetap akan kalah dengan orang yang jam terbangnya lebih tinggi daripada kita, padahal dia tidak punya bakat lahir. Gitu. Jadi tetap latihan adalah kunci ya. Smile. Saya pernah membacakan berita dan salah, lalu produser saya mengatakan begini, Dahlia, kalau salah, cukup bilang maaf, bukan mohon maaf, maksud saya, diralat ya, kalimatnya maksud saya. Lalu Anda senyum. Karena dengan senyum saja, itu sudah termaafkan oleh pemirsa. Jadi smile itu juga penting ketika kita perform di atas panggung. Jangan hanya menekuk muka aja, ya gitu. Ya kurang lebihnya begitulah, relaksi tubuh, relaksi suara, smile, know the room, dan ubah persepsi. Kan itu sengak ya, orang lain juga tidak akan nyaman. Padahal kan kita maksudnya adalah
menyampaikan sesuatu, mentransfer sesuatu kepada orang lain. Dan dilansir dari Columbia University, ini yang jelas ya teman-teman, networking adalah proses membangun suatu koneksi dan hubungan dengan orang lain. Para profesional biasanya melakukan networking untuk mendapatkan kenalan baru, menemukan peluang karir, serta mengetahui berita baru di industri mereka dan dunia kerja secara keseluruhan. Dan ini tidak mungkin lobby-lobby ini, dealing ini bisa teman-teman lakukan tanpa keterampilan public speaking. Gitu. Anda bisa. Di sini lagi azan teh, bentar. Ya, Tapi enggak ini sih. Jadi Enggak kita masuk jeda dari. dulu. Oh, iya, baik. Langsung aja, lanjut aja ya. Ya, ini salah satu contoh public speaker ya, yang mungkin teman-teman kenal. Salah satunya adalah Bung Karno. Bung Karno sampai saat ini masih statusnya sebagai orator andal ya, beliau. Kemudian ada Cak Lontong, seorang komika atau juga stand up komedi atau juga komedian yang unprepared speech seringnya dan bagus penampilannya memukau. Satu lagi adalah salah satunya penceramah. Ini salah satu contoh saja. Oke, itu demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mengapa ini sangat penting sekali. Ya, selanjutnya boleh kita mari berdiskusi bagaimana teman-teman di sini sudah pada bagus-bagus, tinggal Saya mengeluarkan memang kemampuan teman-teman yang di sini aja kepada teman-teman yang di azannya luar. kedengaran nggak teh? Jelas sekali Kang Lutfi. Ya udah, azannya nunggu dulu azan ya, bentar ya. Istirahat dulu, off cam dulu, mau minum dulu gitu teh Dahlia, punten. Oke, jadi karena azan ya di Kang Lutfi, nggak tahu di teman-teman azan juga atau enggak, boleh. Kita istirahat Ya. dulu mungkin ya 5 menit Kang Lutfi atau 5 gimana? menit lah, 5 menit dulu ya. Ya. Jam dulu. Selamat berbuka puasa bagi yang puasa ya, bagi yang enggak mah ya. Kan Halo, Kang Lutfi sudah selesai azannya? Udah, aman. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi, oh ya ini masih belum ada yang buka kamera. Ya. Dari Kang Lutfi ada yang mau disampaikan gitu? Banyak. Banyak sekali. Nanti kalau kurang waktunya, saya akan selesaikan masalah ini di kelas. Halo. Personal. Gimana? Mohon maaf. Ya. Nah, selamat bergabung kembali. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Untuk yang tidak, tolonglah ya. Selamat juga ya. Kita mulai lagi ya, bismillah. Kita mulai dari mana nih, Teh Anissa? Iya, dari teman-teman semua ada yang mau ditanggapi belum? Atau Ini dari Kang penontonnya Lutfi ada hampir 20.000 penonton hari ini ya, alhamdulillah. Kenapa ketawa kalian? Kang Lutfi kan sebagai pemantik ya. Ya, saya akan coba pemantik sebenarnya ya. Karena biasanya kalau pemantik itu identik dengan api, gitu ya, identik dengan api. Biasanya api itu kecil pun ya namanya juga api gitu ya, bisa jadi gede gitu. Kalau seandainya tidak bisa ada solusi dari api tersebut gitu ya, didiamin terus, lama-lama api itu menjadi elemen yang sangat berbahaya. Dan hari ini saya bertemu dengan Teh Dahlia yang biasanya tidak seperti ini. Jadi teman-teman ini disclaimer aja dulu ya. Disclaimer aja dulu. Disclaimer apa? Dan alhamdulillah terakhir saya ngomong dan berbicara sama merenya. Terakhir saya membujuk Teh Dahlia itu dengan ilmu public speaking. Gitu, dengan ilmu public speaking, dengan menghilangkan keraguan, dengan menghilangkan ketakutan gitu. Karena kan saya emang grogi kalau lihat cewek gitu, terus berbicara di depan cewek tuh grogi gitu ta. Apalagi di depan Teh Dahlia, seorang dosen, seorang ahli public speaking. Dia juga sekarang kan lagi S3, beliau tuh calon doktor gitu ya, sekarang tuh calon doktor di administrasi pendidikan UPI gitu ya. Jadi siapa sih yang tidak malu dan tidak grogi ketika ngomong dengan Teh Dahlia? Semua juga pasti grogi lah dengan semua. Bisa aja Kang Lutfi.
Boleh saya. Langsung mental break dance gitu ya teman-teman. Tiba-tiba kan tadi kita lihat gitu, kita coba lihat beberapa keahliannya, kita udah tidak diragukan lagi lah gitu ya. Udah ngomongin. Jadi dan hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih Teh kepada Teh Dalia udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya gitu bisa sharing. Ini kan nanti juga diupload di YouTube gitu ya. Nanti juga teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, teman-teman bisa nonton YouTube kami di Halakoh Damai ya. Dan saya coba ingin memantik Teh, kalau seandainya nih ya, saya tuh kan pengen pinter gitu ngomong depan orang Teh gitu, pengen terlihat itu tuh adalah salah satu public speaking yang gak jelas gitu ya, tiba-tiba ngekat gitu ya, tiba-tiba ngekat. Tapi ini adalah salah satu ilmu yang tadi dibagi oleh Teh Dalia gitu ya. Saya panggilnya Teteh atau Ibu? Teteh aja ya, Teteh aja. Sepakat ya? Oke, Teteh aja Teh Dalia gitu ya. Bahwa dalam public speaking adalah sesuatu yang ditakutkan melebihi binatang-binatang berbisa yang mematikan gitu. Tapi ternyata ada juga yang suka gitu ya. Ternyata ada juga yang mendalami ilmu ini. Untuk saya yang awam, bagaimana sebenarnya? Apa aja awal, apa aja yang harus kita siapkan sebenarnya untuk belajar public speaking? Karena ini public speaking itu menyangkut mengendalikan diri, mengendalikan audiens katakan 30 orang dalam satu ruangan. Berarti ada 30 otak, ada 30 pendapat, ada 30 watak di sana. Tapi kalau seandainya memang sudah ilmunya sudah matang dan public speaking itu bisa satu tujuan gitu, ke satu pusat gitu. Jadi saya jadi ingat perkataan Aristoteles, Teh Gina, Teh Anissa, Kang Faul. Ya, Aristoteles itu kalau public speaking itu kayak kata Aristoteles, public speaking itu adalah seni mempengaruhi akhirnya. Seni mempengaruhi, ya bagaimana tidak mempengaruhi ya omongan gitu ya, gitu. Omongan kayak tadi aja ngechat, Ipi ini jam berapa? Terus emotnya buaya, bayangin ke aku Teh. Ya, berarti aku Teh dianggap buaya ya gitu. Padahal mah aku Teh komodo. Padahal bukan buaya gitu ya. Gitu. Ini jam oke, tapi saya anggap itu hal yang unik gitu. Nah, tapi untuk awalan Teh, untuk awalan nih. Untuk yang grogiin kayak saya gitu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan awal tuh gitu? Apa yang harus kita lakukan langkah awal? Itu berarti untuk yang benar-benar ceritanya nol banget ya. Kalau yang Lutfi bilang kan introvert ya, oke. Introvert gitu. Introvert gimana tadi? Oke. Ya, for your information ya, sebetulnya apapun kondisi seseorang dalam arti dia introvert ataupun extrovert ataupun ambivert itu tidak ada urusannya dengan public speaking. Jadi karena kenapa? Karena public speaking itu momennya di-create. Kita tidak sembarang bicara. Emang dilatih atau memang bakat? Oh, tadi kan sudah disampaikan ada 3L, lahir, lingkungan, dan latihan. Jadi segimana berarti emang Kang dilatih. Lutfi merasa dari kecil Kang Lutfi sudah talkative, tapi kalau tidak dilatih, ya hanya akan jadi komunikasi biasa saja. Nah, tapi gini Teh, contohnya saya merasa gagal ketika saya tidak bisa 3 tahun SMA tapi tidak pernah bisa matematika gitu. Tapi latihan terus menerus tapi itu bisa-bisa. Gimana, apa itu yang salah? Yang salah mungkin Anda tidak serius dalam latihan tersebut. Ya betul kan? Kan latihan itu adalah prosesnya. Tetapi Anda yang menjalani proses tersebut, serius atau tidaknya kan Anda yang tahu dan Tuhan yang tahu gitu ya. Itu. Jadi latihan itu judulnya aja latihan, tapi isinya betul latihan atau tidak kan Anda dan Tuhan yang tahu. Maksud latihan di sini adalah in and out. Anda memang all out. Ketika latihan itu memang berniat ada progres, ada keterampilan baru yang dimiliki. Satu lagi, jangan pernah berpikir bahwa karena saya introvert, jadi saya tidak bisa public speaking. No. Kenapa? Karena public speaking itu keterampilan. Selama ini keterampilan, maka itu bisa dilatihkan. Ingat ya, apapun jenisnya, kalau itu keterampilan, maka bisa dilatihkan, termasuk public speaking. Gitu. Jadi tidak ada alasan seseorang tidak bisa public speaking karena introvert. Mahasiswa saya juga kan tidak mungkin dong dari 40 mahasiswa di kelas misalkan ya, ada yang tidak introvert itu tidak mungkin. Pasti ada beberapa yang introvert. Tapi ketika mereka diminta untuk presentasi secara profesional, mereka bisa melakukannya. It means what? It means ini kan bukan berbicara sembarangan di pasar.
bukan sedang ngobrol di dalam kelas dengan temannya, tapi dia sedang menyajikan sesuatu di mana dia juga memiliki misi agar dipahami oleh seluruh pendengar yang ada di ruangan itu. Gitu. Jadi kayak ada ini nih, tapi ya emang benar sih, saya sepakat memang harus dilatih. Terus masalah gagal dan tidaknya gitu, berhasil atau tidaknya, itu tergantung bagaimana metodenya, bagaimana keseriusannya, tempatnya, itu juga mempengaruhi. Saya lihat gitu ya, kalau kata Teh Dalia barusan. Betul, betul. Ada Jadi, ada satu buku sebenarnya Teh yang paling saya idolakan ya, namanya apa itu Teh? Aduh, The Power Public Speaking. Pernah dengar itu? Saya coba search bentar. Siapa? Oh ini nih, Pernah, Charles pernah. Charles Bonar ya, Charles Bonar. Sirait. Itu kalau menurut teori, awal yang ditulis oleh Kang siapa ini tuh, Kang Charles itu awal yang paling ya, harus diakui bahwa kalau kita tanyakan kepada siapapun apakah mereka senang berbicara di depan publik, mayoritas jawabannya tidak senang gitu. Jadi itu yang awal. Jadi memang kalau saya lihat, walaupun beberapa paragraf mengenai ketakutan, bagaimana mengendalikan ketakutan, seni belajar ketakutan gitu ya, bagaimana mengendalikan itu. Tapi awalnya tidak ada yang suka ngomong di depan umum, karena tadi Teh Dalia telah menjelaskan, teman-teman, bagaimana sebenarnya komunikasi ini sangat berperan terhadap mental gitu ya, terhadap mental. Tiba-tiba orang yang terbiasa ngomong depan umum, ketika ada seseorang yang katakan saja tadi Bapak almarhum B.J. Habibie ya, yang katanya jenius, tapi ya akhirnya ada defense gitu. Ada pertahanan dari Teh Dahlia. Ya, ahli itu dalam satu bidang gitu ya. Gitu. Yang disebut ahli itu dalam satu bidang. Dalam bidang lainnya bisa masih belajar gitu ya, masih belajar, masih bisa lebih banyak. Jadi memang bakat lahiriah, bakat jasmania, batinia itu dapat dilatih, akan tetapi siapa yang melatih dan bagaimana dilatihnya. Jadi public speaking ini, karena tadi bilang juga Teh Dalia mengenai bagaimana kita eh, mempengaruhi ya, keahlian-keahlian untuk berkomunikasi, otomatis face to face atau mungkin dengan banyak orang gitu ya, dengan banyak orang, ya butuh ilmunya. Teh Anissa, Teh Gina gitu. Makanya ketika tadi pas mulai start bread gitu, tiba-tiba Teh Dalia, Teh Gina aja Anissa, jangan, kan pada akhirnya gitu, jangan gitu sebenarnya, karena itu adalah salah satu shock terapis. Karena tidak akan ada kemajuan tanpa Teh Dalia dalam berbicara gitu. Teh Dalia bilang tidak akan ada kemajuan tanpa Teh Dahlia. Kalau ada Teh Dahlia hari ini kan, kalau salah bisa dikoreksi, emang ahlinya. Kalau dikoreksi sama saya kan bukan ahlinya, nggak akan didengar gitu. Tapi iya, terima kasih Teh Dahlia iya, sebetulnya ya. Terima kasih memberikan ilmu untuk bagaimana berbicara dengan yang lancar, dengan yang lancar. Bagaimana berbicara dengan lancar gitu. iya. Bagaimana berbicara depan umum. Ada lagi gak Teh pesan untuk kita Sebetulnya semua? kalau berbicara masih masalah public speaking sampai kita ke tahapan profesional public speaker, itu masih banyak hal yang perlu dipelajari ya, termasuk diksi. Diksi itu kita betul-betul harus paham mana bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana kalimat efektif, karena itu akan menambah atau adding value kepada pembicara tersebut, gitu ya. Seringkali kita menggunakan kalimat yang ilmiah populer, yang membuat nilai kita pasti akan bertambah di depan audiens, gitu. Jadi kalau public speaking itu tidak melulu tentang tekniknya saja, tapi justru bagaimana kita memukau orang dengan wawasan yang kita miliki. Makanya perlu sekali bagi seorang public speaker itu rajin membaca, update informasi terbaru, dan lain-lain. Selain untuk menambah wawasan, itu juga bisa membantu kita pada saat kita stuck di atas panggung. Hmm. Gitu. Itu bisa kita jadikan sebagai selipan informasi bagi audiens atau bahkan bisa jadi bridging dari konten A ke konten B. Gitu, ya. Gitu. Jadi yang saya lakukan tadi, Kang Lutfi mencontohkan tadi kan Dalia di depan sudah gitu menyampaikan apa gitu. Itu yang saya lakukan adalah sebetulnya critical eleven, teman-teman. Kita mengenal istilah kalau naik pesawat itu critical eleven kan, di mana masa-masa rawan itu atau masa-masa kritis itu di pesawat hanya pada saat take off dan landing sebetulnya. Pada saat pesawat sudah di atas itu posisi paling aman. Tidak ada kemungkinan kecelakaan sebetulnya. Yang kemungkinan besar kecelakaan itu adalah pada saat take off dan landing. Begitupun dengan public speaking.
Maka critical 11 itu juga bisa diadaptasi untuk dunia public speaking, di mana audiens akan keep watching over you saat Anda melakukan speak up pertama kali, dan kalimat apa yang pertama keluar dari mulut Anda, dan bagaimana pembuka tersebut bisa membuat audiens menjadi fokus kepada pembicara saja. Begitupun dengan closing. Closing itu ketika kita tutup, itu sedang proses landing sebetulnya. Apakah audiens masih mendengarkan kita? Apakah audiens paham dengan semua apa yang sudah kita paparkan, misalkan selama 1 jam ke belakang, dan sebagainya? Itu juga menjadi tolok ukur dari kesuksesan seorang public speaker. Jadi critical 11 itu perlu diterapkan dalam dunia public speaking, bahwa yakinlah di 4 menit pertama dan 4 menit terakhir itulah justru masa-masa kritis di mana kita bisa menghipnotis audiens atau tidak. Kalau di awal saja first impressions-nya audiens tidak percaya atau tidak mendengarkan, jangan harap bahwa dia atau mereka akan tetap memperhatikan Anda sepanjang kegiatan itu berlangsung. Itu butuh ini ya Teh, butuh apa ya, teknik yang benar-benar matang gitu. Apalagi depan umum, depan hal banyak, ketika bayangin ya Teh Anissa, Teh Gina, Kang Paul, kita ngobrol gitu ya, jadi satu ruangan terpusat pada satu aspek gitu, satu objek gitu ya. Dan itu ketika saya memposisikan diri sebagai public speaker ya, lagi-lagi. Ketika kita jadi public speaker ditatak begitu berjam-jam atau bermenit-menit, itu tidak nyaman. Karena orang itu, audiens memperhatikan kita tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki.